إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mungkin sebagian besar dari kita ini perantau. Orang tua kita, nenek atau kakek ada di kampung. Dan mungkin sebagian kita membayangkan dulu ketika masa kecil atau lebih muda dari sekarang, ya. Yang mana puasa di desa sangat berbeda dengan bagaimana puasa di kota. Bahkan okelah, sebagiannya bukan perantau melainkan aslilah penduduk Jakarta. Puasa di era 90-an ada perbedaan dengan puasa Ramadan di 2020-2021. Teknologi makin berkembang. Keramaian itu semakin padat di Jakarta ini. Dan mungkin seluruh dari kita pernah membayangkan dan berangan-angan coba kalau misalnya puasa kita sekarang kayak dulu. Dari segi syahdunya, kedekatannya sama keluarga, dan seterusnya. Dunia, jemaah sekalian, selalu ada perubahan. Yang tidak berubah adalah hakikatnya. Dunia itu akan berubah model-modelnya, kenikmatannya berubah, tapi hakikatnya tetap dia dunia. Akan serendah itu. Artinya gini, kalau misalnya kita berandai pengen puasa seperti zaman dahulu kala, ketika misalnya Allah ubah puasa kita sekarang keadaannya seperti puasa di desa dulu, Anda akan kangen juga ujung-ujungnya sama puasa di era 2020. Begitulah manusia. Kalau kita ke media sosial, di Facebook ada grup-grup foto-foto jadul misalnya. Terus kemudian berkelana pikiran kita pengen kayak seperti dulu. Ketahuilah Anda, kalau misalnya kembali ke zaman seperti dulu pun, Anda akan kangen karena telah merasakan zaman ini. Dunia akan seperti itu, jemaah sekalian. Anda mengharapkan apapun dari kesederhanaan ataupun kemewahan, apapun yang Anda harapkan tentang dunia, suatu saat Anda akan bosan dengannya. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang di zaman puasa seperti ini? Pandemi pula. Alhamdulillah udah seperti ini, lebih baik dibandingkan di tahun kemarin. Bahkan sholat berjamaah pun tidak. Masjid pun mungkin debunya banyak. Dan hati kita itu kangen dengan masjid. Sekarang udah silakan nih mau waktu di masjid. Alhamdulillah. Makanya dunia ini kalau kita kangenin terus dunianya, gak akan ada habisnya. Cepat bosan. Tapi ketika yang kita rindukan adalah akhirat, yang mana itu kampung halaman asalnya manusia, itu Nabi Adam alaihissalam tadinya tinggal di surga. Kalau yang kita rindukan itu dan mengharap ridha Allah dengannya, maka itu yang harusnya betul-betul sekarang dan sebelumnya dan seterusnya kita patrikan di sini, jemaah sekalian. Kita ini sedang ada di jam-jam terbaik dalam hidup kita, yaitu di bulan Ramadan yang memiliki jam 29 kali 24 jam. Yang afdolnya adalah ketika kita di puasa nih, lagi puasa sekarang, dimustajabkan doa kita.
karena lagi puasa. Belum lagi 10 hari terakhir nanti. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Coba kita tengok saudara-saudara kita dari kaum muslimin maupun kerabat kita yang telah meninggal, yang sudah tidak Allah berikan kesempatan untuk puasa dan taubat lagi. Kita ukur dari situ jemaah sekalian. Harusnya kita syukur sekarang ini masih bisa bernafas, masih hidup, masih bisa zikir, masih bisa taubat dari dosa apapun kita, dari dosa syirik maupun dosa besar dan dosa kecil. Ini masih besar kesempatan kita jemaah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Namun bersyukur itu bukan sebatas di lidah dengan basahan ludah, tapi bersyukur itu ada pada di kalbu dan juga tampak di amalan dia. Seperti apa bersyukurnya kita? Kalau alhamdulillah, jangankan orang muslim, orang yang kafir pun bisa ngomong alhamdulillah. Bahkan kalau kita punya tetangga, kita tanya gimana kabar anda, dibilang alhamdulillah baik, ikutin orang Islam. Sama, bisa mereka seperti itu. Apa yang membuat mereka tidak bisa? Yang membuat mereka tidak bisa, imannya tidak bisa. Dan amalannya dengan keikhlasan dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, mereka tidak bisa. Maka bersyukurlah dengan keislaman kita, keimanan kita. Dan di bulan Ramadan ini Allah Ta'ala berikan kita kesempatan untuk beramal dan taubat. Kemudian jemaah sekalian, kita lihat di bulan Ramadan, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, setiap Ramadan manusia itu berbeda-beda. Ada manusia yang mukthir dan mukhlis, orang yang banyak ketaatannya dan ikhlas pula. Udah banyak ikhlas, kan enak tuh. Ada pula di antara kaum muslimin, di antara kita dan jangan-jangan kita nih mukhil, yaitu sedikit amalannya, sedikit amalan bulan Ramadan dalam ibadahnya. Bahkan di antara manusia ada yang Ramadan dengan selain Ramadannya sama saja. Sama aja. Enggak ada bedanya antara Ramadannya dia dengan selain Ramadannya dia. Artinya tingkahnya sama, lidahnya sama, kelakuannya sama, ucapannya kotor juga sama, masih seperti dulu sama, enggak ada perubahan. Laparnya dia dengan tidak laparnya sama-sama bejatnya. Ada yang seperti itu? Ada. Dan na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita seperti itu jemaah sekalian. Ini masih diberi kesempatan loh untuk bertaubat ini. Diberi kesempatan untuk mensucikan diri di bulan Ramadan. Kemudian jemaah sekalian, mari kita meminta kepada Allah Ta'ala taufik, hidayah dari segi ilmu dan amal, agar kita itu bisa lancar urusannya dari segi ibadah dan muamalah di bulan Ramadan ini. Mari kita mengacu kepada orang-orang yang berpredikat number one dalam Islam, yaitu para nabi dan para sahabat para nabi. Ya tentu nabi acuan kita, syariat kita adalah syariat Nabi Muhammad SAW. Maka bagaimana Nabi Muhammad, bagaimana para sahabat dan generasi-generasi pertama dalam Islam ini, mereka berkehidupan dalam bulan Ramadan. Pertama jemaah sekalian, kita kenali bulan ini bulan Al-Quran, Syahrul Quran. Diingatkan begitu saja sudah tahu kita tuh harus ngapain harusnya gitu loh. Syahrul Quran, bulannya Al-Quran, harus ngerti itu. Ya berarti kalau bulannya Quran otomatis nyadar dong, selayaknya kita sekarang memperbanyak baca Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan di bulan ini ya Al-Quran, yaitu di malam Lailatul Qadar. Salafus saleh, yaitu generasi awal Islam dahulu di zaman Nabi, di zaman sahabat, di zaman tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka juga mengalami Ramadan sebagaimana kita. Bahkan Ramadannya mereka relatif lebih berat daripada kita dari beragam sisi jemaah sekalian, dari beragam sisi. Dari sisi ekonomi, dan kemapanan hidup. Banyak dari salaf kita itu mereka tidak hidup dalam kemewahan. Dan mungkin kalau misalnya para salaf kita melihat, jangankan rumah kita, melihat motor kita, mungkin motor kita bukan motor mewah, motor biasa. Itu bagi kalangan salaf sudah mewah. Kamu apalagi kalau lihat rumahnya, rumah kita udah bertembok, walaupun ngontrak tapi bertembok, masya Allah. Itu bagi salaf sudah mewah dari segi itu loh. Kemudian juga dari segi kondisi keadaan alam, kita ini
alhamdulillah Indonesia ini enak ya, apalagi sekarang nikmat sekali loh. Ya walaupun mungkin bagi sebagian pekerja nggak nikmat ya. Sore hujan, ya ini nikmat sih ya, tapi ya mau dibilang nggak nikmat takut nggak bersyukur ya, tapi nikmat ya. Artinya tuh lihat sekarang cuacanya itu adem gitu. Coba kalau misalnya di zaman salaf kita, terutama di daerah gurun pasir, sudah panas, masya Allah, panasnya luar biasa. Coba aja Pak sampean puasa di Saudi Arabia, sok silakan. Makanya di kehidupan di Saudi Arabia itu kalau Ramadan lebih hidup malam harinya dibandingkan siang harinya karena panasnya. Nggak tahu kalau hari ini mungkin panas atau nggak tahu. Tapi kita alhamdulillah di Indonesia ini alhamdulillah tenang, adem, masjidnya pun enak, lengang. Masya Allah, nikmat sekali jemaah sekalian. Maka kalau kita bandingkan dengan pendahulu kita dari para salaf, kita ini menang banyak dari segi fasilitas. Seharusnya lebih ringan bebannya, seharusnya ya kalau kita ngaca. Maka jemaah sekalian, mari kita mengacu bagaimana sih salaf kita ketika mereka menghadapi Ramadan. Ketika mereka tahu bahwasanya Nabi SAW itu adalah orang yang paling dermawan di bulan Ramadan. Dermawan dari dua sisi. Dermawannya Nabi SAW di bulan Ramadan dari dua sisi ya kawan. Dua sisi. Sisi pertama, dermawan dalam artian benar-benar menghabiskan waktu untuk ketaatan. Ini dermawan. Ya. Jadi menafkahi waktunya untuk ketaatan. Itu dermawan. Dermawan dari sisi kedua, yaitu dermawan dari segi harta. Bisa nggak kita mencakup dua hal tersebut? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Hanya saja memang sekarang fitnahnya besar. Ya karena sekarang kan ada handphone, pada YouTube dan seterusnya, ujiannya lebih berat ya jemaah sekalian. Ya. Mari kita lihat jemaah sekalian bagaimana para ulama salaf kita. Ulama salaf kita bagaimana mereka menghadapi Ramadan. Nih lihat nih jemaah sekalian dengan Al-Qur'an ya, dengan Al-Qur'an. Beda perlakuan mereka dibandingkan dengan bulan-bulan selain Ramadan. Al-Imam Malik rahimahullah, Imam Malik bin Anas rahimahullah. Beliau itu termasuk ulama yang rajin ngajar. Ya, enggak harus seperti beliau tapi ini contoh aja. Rajin mengajar, punya durus, punya kajian-kajian rutinan, punya murid-murid dari berbagai negara. Tapi kalau misalnya beliau sudah masuk bulan Ramadan dan beliau di Masjid Nabawi, karena beliau ulama Madinah di zamannya, maka beliau pun kemudian menghentikan seluruh darsnya, seluruh kajiannya dihentikan. Terus ngapain? Beliau mewakafkan dirinya di masjid untuk ngapain? Untuk fokus membaca Al-Quran ketika sudah masuk bulan Ramadan. Masya Allah. Ya nggak harus seperti itu, ya. Saya juga nggak mengatakan itu Imam Malik ngajar loh, ulama ngajar ilmu loh, sampai dihentikan ngajarnya, sampai itu harus cuti bulan Ramadan. Nggak juga, nggak. Keadaan beda Pak, ya. Saya nggak ngomong gitu ya. Jadi jangan kemudian setelah mendapatkan Imam Malik saja, alim saja, menghabiskan waktu untuk ilmu saja, cuti dari ngajarin ilmu agama, maka saya yang bekerja di kantor harus cut dong. Enggak, saya enggak bilang gitu ya. Jangan pahami seperti itu. Karena ada kewajiban kontrak juga sampean. Jadi kalau misalnya sampean karyawan, ya harus tunaikan kewajiban tersebut. Atau pedagang yang memang keluarganya membutuhkan penghasilan dari situ, ya udah lanjutkan. Tetapi harus punya waktu lebih banyak untuk membaca Al-Quran. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, kalau sudah masuk bulan Ramadan, beliau meninggalkan seluruh peribadatan dan memfokuskan pada baca Al-Quran saja, yaitu ibadah lainnya seperti ngajar, bahkan silaturahim itu nanti deh bisa selain Ramadan. Fokus baca Al-Quran. Itu beliau. Kemudian Imam Al-Bukhari rahimahullah, Imam Bukhari yang masyhur di telinga dan di hati kita, beliau mengkhatamkan Al-Quran dalam Ramadan ya, di siang hari. Siang berarti dari waktu fajar atau dari waktu duha ya, pagi,
sampai nanti menjelang maghrib itu siang. Setiap hari satu siang satu kali khatam, satu siang satu kali khatam, 30 juz. Satu siang Pak. Bayangkan sampean Bukhari. Ada nggak di sini namanya Pak Bukhari? Saya nggak yakin sama dengan Pak Bukhari yang ini ya. Jauh ya, jujur aja ya. Mau namanya Bukhari kayak bahkan namanya Muhammad sekalipun jauh dari Nabi Muhammad SAW dari segi keutamaannya gitu. Tapi kalau misalnya mau jadi Imam Bukhari nih, dari pagi tadi habis subuh nih, habis subuh baca dari juz pertama. Sekarang ini sampai juz 16. Sok silakan, bisa nggak? Jangankan itu satu juz aja satu hari itu udah kelimpungan saya. Nah itu dia bedanya kita dengan mereka. Berarti kira-kira siangnya kita dengan siangnya Imam Bukhari, ibaratnya kalau kita satu, Imam Bukhari 30. Artinya kebaikan Imam Bukhari 30 kali lipatnya kita. Itu kalau kita baik. Itu kalau kita baik ya. Penjadwalan kita dapat di media sosial misalnya nih, ada poster dakwah bagus nih. Kata di poster ini, kalau mau khatam satu Al-Quran 30 juz dalam satu bulan, habis sholat 2 halaman atau 2 lembar? 2 lembar Pak, 2 lembar berarti 4 halaman ya Pak? 4 lembar, 4 halaman ya. 2 lembar. Setiap ba'da sholat fardu. Oke gitu ya. Itu paling minimal loh Pak, kalau mau khatam 1 bulan 30 juz. Sekarang masih semangat nih. Kira-kira next hari ke-5, hari ke-6 masih nggak gitu? Nah itu dia masalah. Jauh banget loh bedanya, jauh banget. Jadi sebulan mungkin kita 30 juz khatam, alhamdulillah itu udah bagus banget. Imam Bukhari satu siang khatam 30 juz. Jadi satu siang Imam Bukhari itu nilainya sepadan dengan 30 harinya kita. Masya Allah. Jauh ya tapi jangan putus asa, jangan waduh kalau gitu saya masuk neraka dong Ustaz. Enggak, saya enggak ngomong gitu juga, enggak usah langsung sono dong ya. Kemudian Imam Bukhari itu siang kayak gitu. Malamnya gimana malamnya? Malamnya dia tidak langsung tidur, atau mungkin kalaupun tidur dia tahajud. Setelah tarawehan beliau membaca sepertiga Al-Quran. Malam jadi siang 30 juz, malam 10 juz. Anggaplah sehari berapa juz? Anggaplah sehari 40 juz. Masya Allah ya. Ada nggak yang kayak gitu sekarang ya? Mungkin ada, tapi orang yang soleh banget, yang bicara aja nggak kayak gitu Pak. Enggak jauh-jauh yang bicara jauh ya kayak gini. Enggak, saya pun enggak kuat Pak. Ya. Kalau kita alasannya punya bini, punya anak, emang Imam Bukhari membujang apa? Punya bini, punya anak. Cuman memang sejujurnya kondisi beda. Ya, sekarang kita butuh mencari nafkah. Jalanan macet dan seterusnya, ya. Sa'id bin Jubair radhiyallahu rahimahullah, tabi'in. Beliau mengkhatamkan Al-Quran setiap 2 malam. Mengkhatamkan Al-Quran setiap 2 malam. Kemudian begitu juga dengan Al-Walid bin Abdul Malik mengkhatamkan Al-Quran setiap 3 hari. Itu di hari biasa ya, jadi mengkhatamkan Al-Quran di setiap 3 hari. Itu hari biasa. Tapi mungkin di bulan Ramadan ya, di bulan Ramadan maksudnya 3 hari bulan Ramadan. Tapi kalau dikalkulasikan, mungkin karena 10 terakhir Ramadan, akhirnya Sa'id bin Jubair ini, Al-Walid bin Abdul Malik berhasil mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan 17 kali. 17 kali. La haula wala quwwata illa billah. Qatadah mengkhatamkan Al-Quran di hari biasa 7 hari sekali khatam. Di bulan Ramadan 3 hari sekali khatam.
Di 10 malam terakhir, 1 malam 1 khatam. 1 malam kan berarti kan belum tarawihnya ya. Habis maghrib, habis maghrib mungkin ngapa mungkin mandi atau apa ya. Salat Isya, tarawih jam berapa selesai? Tarawihnya salaf sama tarawihnya kita beda jauh, Pak. Waduh. Habis tarawih anggaplah jam 9 ya. Jam 9. Sampai jam 4. 30 juz. Ya bacanya cepat ya, cepat tapi sesuai dengan tajwidnya, Pak. Yaitu untuk yang ahli ya. Kalau kita baca yang masih mandek-mandek ya nggak bisa. Imam Syafi'i diceritakan oleh muridnya Rabi' Al-Muradi, Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Muridnya menceritakan tentang gurunya Imam Syafi'i. Kana Syafi'i yakhtimul Qur'ana fi syahri Ramadan 60 khatmah. Al-Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan 60 kali. 60 kali khatam Al-Quran 30 juz. 1 bulan Ramadan 60 kali, Pak. Ya ini kemungkinan dalam 1 hari berarti berapa juz? Bukan berapa juz lagi mainnya ini. 1 hari 60 juz dong berarti. Kalau antum sampai ngeliat poster di media sosial 1 hari 1 juz, habis subuh 2 lembar, habis zuhur 2 lembar, asar 2 lembar. Itu target siapa? Orang Bendungan Hilir. Ya saya juga. Saya bukan orang Bendungan Hilir, maksudnya kayak orang-orang kita nih, orang awam kayak kita nih. Imam Syafi'i tinggi targetnya. Tapi sekali lagi Pak, sampean gak harus jadi seperti itu. Ini cuma cambukan saja, supaya mbok ya ngertilah, jangan minimalis lah gitu loh. Jangan minimalis lah. Ya tinggian dikit dong kadarnya. Kalau di zaman Imam Syafi'i Pak, gak ada Grab, gak ada Gokar, gak ada Gosen, gak ada ini. Kita nggak bisa kemudian ada ojek online kemudian Pak sampean tuh jangan di jalan mulu nyari dunia mulu, khatamin Al-Quran. Ya emang kerjaan saya kayak gini kata dia. Ya udah khatamin pas lagi ngojek. Gimana caranya coba? Tilawah gitu sambil ngirim barang ya nggak bisa. Ya zaman beda, kebutuhan dan gaya hidup orang beda. Tetapi seberapapun gaya hidup kita jemaah sekalian, tetap jangan tinggalkan target khataman di bulan Ramadan. Malu kenapa? Gitu, malu. Anak-anak kecil di pesantren atau sebagian anak kecil mungkin usia 7 tahun, 8 tahun udah bisa baca Al-Quran, mereka mentargetkan Pak. Malu kita. Nenek saya rahimahullah sudah wafat, nenek saya sudah wafat. Setelah sepeninggal kakek kami rahimahullah. Ya, kalau kita ingat nenek-nenek kita nih ya, boleh kita ingat untuk mengambil ibrah, bukan kita ingat untuk supaya terbisikan oleh setan, bukan, tapi ambil ibrah. Ya. Nenek saya nih, kalau bulan Ramadan, kalau habis sholat, ya kalau udah nenek-nenek kan udah nggak nyari dunia lagi memang, duduk di teras rumah. Ya. Ini nenek saya yang Jawa, saya punya nenek Jawa, punya nenek Sunda, punya nenek Betawi, lengkap saya alhamdulillah. Tapi udah wafat semua. Ya. Ini yang nenek yang Jawa nih. Sampai pasti ngerti rumah orang Jawa zaman dulu Pak. Rumahnya pintunya banyak gitu loh. Rumah isi pintu tok gitu loh. Pintu yang kalau pas lebaran, karena ini kan kakek saya dulu tokoh ya. Jadi kalau lebaran itu banyak pintu terbuka karena orang-orang bakal ngumpul di situ gitu loh. Pintunya banyak, biliknya banyak tuh. Dan luas rumahnya. Kalau habis sholat fardu, biasa sholat fardu, kemudian duduk di teras rumah. Membaca Al-Quran, Al-Qurannya tebel, kertasnya kuning, kertas zaman dulu. Terus tulisan Al-Quran itu tulisan yang zaman dulu tuh Pak. Terus di bawah kalimat Al-Qurannya itu ada bahasa Arab pegon gitu loh. Tapi Jawa, tapi miring, ya gitu. Artinya itu loh.
Nah itu baca pakai langgam Jawa ya, maklum lah orang-orang lama kan kayak gitu. Itu dalam satu Ramadan bisa 6 kali khatam itu, Mbah Putri itu. Maksudnya satu bulan Ramadan 6 kali khatam, Mbak. Lah saya kalau yang dengar kayak itu saya masih muda, fresh gitu loh. Bahkan bacanya insya Allah bagusan saya, bukan ujub tapi memang kenyataan. Insya Allah bagusan saya. Tapi saya kalah jauh sama beliau. Bukan saya aja mungkin yang dengerin sekarang juga kayaknya kalah jauh juga sama beliau. Oke, itu nenek saya. Mungkin nenek Anda pun juga sehebat itu. Menghabiskan waktunya Ramadan, udah nggak nyari dunia, dapat itu khataman sampai 6 kali dalam 1 bulan. Ya, masya Allah. Ya. Lalu di mana sekarang posisi kita, jemaah sekalian? Ya, posisi kita. Kemudian, ya ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW disebutkan oleh Ibnu Abbas. Nabi SAW itu ajwadun nas bil khair. Orang yang paling dermawan terhadap kebaikan. Wa kana ajwada ma yakunu fi syahr Ramadan. Dan yang paling dermawannya beliau kalau sudah sampai bulan Ramadan. Ingat, 1 bulan dermawan, Pak. Dermawannya jangan cuma 1 Ramadan, 2 Ramadan doang. Ngasih iftar di awal Ramadan doang. Ini kebiasaan sebagian kita. Ya bagus, tetap bagus. Cuman kok udah pertengahan baru mulai sepi itu ngasihnya. 1 bulan full kalau bisa, Pak. Dan bahkan kemudian kata Ibnu Abbas, Nabi SAW ajwad bil khair minar rihil mursalah. Sangat dermawan terhadap kebaikan. Bahkan lebih dermawan daripada angin yang terkirim. Kalau sampean tahu angin kan, angin itu adalah makhluk yang tidak bisa diam. Kalau diam namanya bukan angin, Pak. Artinya gimana? Maksudnya gimana? Usahakan kita ini Ramadan nggak bisa diam, tangan kita ngasih. Jadi kalau misalnya kita dermawan di awal Ramadan saja, terus kemudian silent dan idle di pertengahan kedua di bulan Ramadan, paruh kedua, belum mengamalkan ini. Karena tangan kita masih diam. Cuman bergeraknya apa? Awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Azamkan itu. Kalau berpikir, Ustaz, ya rezeki saya terbatas, Ustaz, makanya saya cuma bisa warung. Enggak, jangan ngomong kayak gitu. Wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Rezeki Allah itu enggak terhitung, Pak. Justru kalau misalnya sampean berniatan dari awal, berazam, saya pengen seperti Rasulullah, dermawan seperti angin yang terkirim. Artinya angin itu adalah makhluk yang tidak bisa diam. Saya pengen gak bisa diam dalam sedekah. Maksudnya gak bisa diam ini, terus mengalirkan kebaikan kepada orang-orang. Sedekah ilmu kek, sedekah kurma kek, sedekah makanan kek, masuk apa yang buat buka puasa, masya Allah. Iya, seperti itu. Siap ya Pak? Berazam seperti itu walaupun cuman ngasih kue sepotong 2 potong. Coba rutinkan itu dari 1 sampai 29 atau 30 Ramadan. Saya minta kepada diri saya dan juga jemaah sekalian, azamkan diri kita Ramadan ini bukan Ramadan seperti biasanya. Dan jadikan setiap ada Ramadan, jadikan Ramadan tersebut beda dengan sebelumnya. Ya, apalagi di masa-masa sekarang, masa-masa yang benar-benar kita butuh terhadap pahala Allah dan juga sedekah. Kita butuh bersedekah, bukan kita butuh sedekah, butuh bersedekah. Siapa tahu di antara orang yang kita kasih, terutama fakir miskin, ada di antara mereka yang mendoakan, Pak, alhamdulillah, makasih Pak ya, semoga Bapak terhindar dari penyakit corona. Misalnya, jangan remehkan doa tersebut, Pak. Iya. Bisa saja doa orang miskin tersebut lebih mustajab daripada doa kita loh. Bisa aja. Bisa aja. Dan betapa banyaknya doa orang miskin yang lebih mustajab daripada doa orang yang mapan. Kenapa? Karena ketulusan mereka. Karena kelaparan mereka. Sekarang kalau sampai lagi lapar, doa minta sama Allah mustajab, Pak. Makanya kata Nabi SAW, 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Di antaranya adalah
as-shaim. Doa orang yang berpuasa. Pertama, doa imam yang adil. Doanya musafir dan doa yang bersafar. Doa yang orang berpuasa. Coba kalau misalnya sampean dalam keadaan tiga itu. Sampean imam adil, sampean lagi safar, dan sampean lagi puasa. Itu Masya Allah itu. Imam adil ini gak mesti pejabat, tetapi imam adil ini umum, mencakup seluruh yang disebut imam dari segi syariat. Yang di situ ada pilihan menafkahi atau pilihan berhukum. Termasuk imam yang adil adalah seorang suami atau bapak yang adil terhadap istri dan anak-anaknya. Maka kalau sampean berlaku adil di rumah, kemudian sampean safar dan dalam keadaan puasa, Masya Allah. Cuman masalahnya tanggal sekian gak boleh mudik. Nah itu ya nasib aja itu kan ya. Ya nasib situ aja gitu kan ya. Oke Ustaz, anak sebelum dilarang mudik, anak mudik duluan. Oke, silahkan amalkan dan ingat tiga itu. Jadilah imam yang adil, jadilah musafir yang saleh, dan jadilah orang berpuasa yang menjaga lisannya. Ketika itu doa minta sama Allah, apapun kebaikan dunia akhirat itu nggak bakal ditolak sama Allah, dan Allah malu kalau nolak, karena Allah itu Ghani, Karim, Maha Kaya. Maha Kaya, Pak. Kalau orang kaya, kaya banget, ada yang minta dan orang lain pada tahu, terus dia nolak permintaan tersebut, malu Pak, orang kaya. Malu kenapa? Masa orang kaya gitu diminta sedikit aja nggak ngasih. Allah Ta'ala lebih malu lagi kalau misalnya ada hambanya yang betul-betul melaksanakan doa terbaik di waktu terbaik, momentum terbaik. Kemudian Allah yang Maha Kaya dan makhluk-makhluknya pun melihat dia berdoa, yaitu hambanya yang berdoa, Allah Ta'ala lebih malu daripada orang tersebut. Kenapa? Karena Allah terlalu kaya, sangat kaya, dan mudah sekali Allah memberi. Maka siapapun sekarang yang sedang menghadapi kesulitan, azamkan Ramadan ini panen pahala akhirat dan juga keutamaan duniawi yang Allah Subhanahu wa taala bolehkan buat dia. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Yang sekarang masih jobless, enggak punya kerjaan, atau punya kerjaan namun kok menyengsarakan dirinya, minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikan gantinya setelah ini ya Allah. Yang sekarang lagi sedih, belum punya anak atau kehilangan seseorang yang dicintai, mintakan gantinya sama Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, segala sesuatu di dunia ini pasti ada gantinya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Antum kehilangan apapun di dunia ini pasti Allah beri ganti. Tapi kalau antum kehilangan Allah, enggak ada yang bisa menggantikan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang bisa menggantikan Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya pikir sampai sini aja mungkin, sampai jam 1 kalau salah. Mungkin cukup ya Pak ya. Ada pertanyaan sampai sini? Saya pikir enggak ada pertanyaan, mungkin ada pertanyaan tak? Oh. Itu kotak tanya atau kotak amal atau kotak apa itu? Enggak ada. Kosong. Hah? Oh ada. Ada. Ya saya jawab sikat aja karena bentar lagi jam 1 insyaallah. Oh Masya Allah ada 3 dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di bulan yang mulia ini hendaknya kita memperbanyak baca Al-Quran. Pertanyaannya, minimal berapa ayat yang kita baca agar tidak tergolong sebagai orang yang lalai? Enggak ada minimalnya. Semampunya Anda, seluangnya Anda. Enggak dibatasi oleh nominal, karena orang beda-beda waktunya ya. Jadi setiap Anda senggang, usahakan baca Al-Quran. Ya walaupun 1 halaman. Coba gitu aja ya. Apa fadilah keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan ya? Terutama pas lagi puasa. Keutamaannya pertama, 1 huruf asalnya nih di Ramadan maupun selain Ramadan, 1 huruf Al-Quran, 1 huruf saja itu 10 pahala. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemurah. Apalagi ketika di bulan Ramadan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar ganjarannya akan dilipat gandakan tanpa hitungan logika oleh manusia. Anda bersabar membaca Al-Quran di bulan Ramadan, baik siangnya, terutama siangnya maupun malamnya, apalagi malam-malam itu malam 10 malam terakhir, itu pahalanya jauh-jauh dibandingkan hari-hari biasa insyaallah.
Ya begitu. Ini kalau turun hujan, turun rahmat Allah, doa mustajab jemaah sekalian. Maka berdoalah walaupun lirih suaranya, berdoalah, minta sama Allah sesuatu. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan tim serta umat muslim selalu dalam rahmat Allah. Allahumma amin. Jazakallah khairan. Semoga Allah Ta'ala menjaga kaum muslimin Indonesia dan seluruh dunia. Izin bertanya Ustadz, secara keutamaan lebih baik mana baca Al-Quran via telepon, via HP atau langsung menggunakan mushaf? Ini kondisional. Kalau antum lebih mudah membawa kemana-mana handphone, maka bawalah handphone, pakai handphone afdol. Tapi kalau antum misalnya di masjid bisa dengan mushaf, mungkin lebih pakai mushaf lebih afdol. Karena ibrohnya ini sekarang bukan di mushaf atau di HP-nya. Ibrohnya itu antum habiskan waktu untuk baca Quran, itu aja. Walaupun antum dengan hafalan, ibrohnya sekarang isi waktu dengan membaca Quran. Mau pakai wasilah apapun, mau dengan handphone ataupun dengan kertas ataupun dengan mushaf. Tapi kalau ada mushaf, kalau anda pribadi, anda lebih suka mushaf karena lebih kerasa gitu, lebih kerasa. Iya. Tapi kalau misalnya antum adalah traveler kemana-mana, kerja dan seterusnya, pakai HP lebih memudahkan. Karena kalau pakai HP kan hukumnya beda dengan mushaf. Ke kamar mandi, antum tinggal close, nggak perlu ditaruh di luar kan HP-nya kan. Kalau mushaf makruh kata sebagian ulama untuk dimasukkan ke dalam kamar mandi. Ya. Izin bertanya Ustadz soal fikih i'tikaf. Apa benar selama 10 hari hanya di dalam masjid tidak boleh keluar? Dan gimana orang hanya bekerja? Ini khilaf di antara ulama. Tapi orang yang i'tikaf, dia hanya di area masjid. Dan area masjid itu mencakup apa? Aula masjid. Sebagian ulama mengatakan boleh sampai luar aula, tapi bagian yang masih berubin masjid, berlantai masjid itu masih masjid. Oke, boleh itu. Dan boleh juga kalau dia punya kebutuhan untuk apa? Untuk ke kamar mandi boleh. Kalau dia berkebutuhan malam untuk nyari makan darurat boleh. Tapi selain dari itu enggak. Untuk i'tikaf. Dan i'tikaf itu yang lebih tepat adalah wallahu alam, walaupun ini khilafiyah, masalah khilafiyah. Tapi i'tikaf itu diperbolehkan untuk seseorang sesuai kondisinya. Dia bisanya dari kapan sampai kapan silahkan, dan tetap dapat nilai i'tikaf walaupun enggak sempurna. Tetap sah i'tikafnya walaupun enggak sempurna. Contoh, kerja sampai jam 5, pulang jam 5, sampai rumah baru jam 7 misalnya, belum tarawihnya kan, dan dia baru bisa mulai i'tikaf habis tarawih tersebut, maka kelas dari habis tarawih tersebut sampai besok subuh kelas, udah bisanya itu doang karena besok harus kerja, maka insya Allah nilainya nilai i'tikaf, tapi tidak sesempurna yang full i'tikaf. Aslinya kalau mau full i'tikaf dari 10 awal tanggal 29 menuju 30, tanggal 19 menuju 20 sampai terakhir itu i'tikaf tuh, yang full. Ya, enggak sama pahalanya dengan yang i'tikaf serpihan-serpihan saja. Jadi orang dikondisikan saja, yang bekerja silahkan malamnya i'tikaf, tetapi jemaah sekalian, bekerja kalau Anda punya kontrak dengan SOP-nya, peraturannya, dan ternyata dengan i'tikaf Anda menunaikan kerja yang enggak maksimal, enggak benar jadinya, maka enggak boleh i'tikaf. Paham maksud saya enggak? Maksudnya kalau misalnya i'tikaf antum begadang nih, baca Al-Quran di masjid gitu kan. Kalau dengan itu kemudian larut antum baca Al-Quran, kemudian besoknya pas bekerja antum lesu, loyo dan enggak bekerja dengan benar sesuai peraturan, maka antum berdosa dengan itu. Enggak boleh melakukan itu. Tetapi bagi seseorang yang memang dia pengen banget i'tikaf, namun nggak bisa karena pekerjaan ini wajib, karena wajib, pekerjaan wajib, maksudnya udah ada peraturan wajib dipatuhi. Maka sebenarnya pengen banget hati ini i'tikaf, dan sekiranya anda nggak kerja, anda pasti benar-benar i'tikaf. Kalau niatnya betul-betul tulus, walaupun dia nggak i'tikaf, semoga Allah Taala catat pahalanya sesuai niatan kuat dia, yang memang tidak mungkin dia lakukan karena uzur bekerja besok hari. Jadi seperti itu jemaah sekalian. Kalau bisa i'tikaf setengah malam silakan, tapi tetap tidak sama nilainya dengan yang full. Ya begitu. Wallahu taala alam. Saya cukup sampai sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.